Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi tentang ragam karya ilmiah. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang jenis-jenis karya ilmiah yang ada sampai saat ini. Tapi sebelum masuk ke jenis-jenisnya, kita akan membahas dulu apa yang dimaksud dengan karya ilmiah atau tulisan ilmiah. Jadi, sebuah karya tulisan disebut sebagai karya ilmiah itu karena dia memiliki 4 karakteristik. Pertama adalah sistematis, yang kedua faktual, yang ketiga based on data, dan yang keempat didukung oleh teori atau sebuah konsep. Jadi yang pertama, karya ilmiah itu sistematis. Maksudnya karya ilmiah itu memiliki struktur atau format atau gaya selingkung istilahnya, atau urutan tahapan penulisan. Jadi ada pembukaannya, ada bagian isi, kemudian ada bagian penutup, minimal begitu. Jadi ada sistematikanya, ada format yang diacu pada masing-masing jenis karya ilmiah. Jadi nanti kita bahas masing-masing jenis karya ilmiahnya. Jadi ada sistematika yang menjadi panduan, menjadi patokan bagaimana menulis sebuah karya ilmiah. Itu yang pertama, sistematis. Yang kedua, faktual. Artinya ada faktanya yang ditulis. Jadi bukan sesuatu yang direkayasa, bukan sesuatu yang fiktif. Jadi dia basisnya adalah fakta yang terjadi di masyarakat. Memang ada kejadiannya. Jadi karya ilmiah itu apapun jenisnya, dia akan menulis tentang sesuatu yang memang real ada di masyarakat. Walaupun sifatnya opini ya, umpamanya pendapat pribadi, tapi pendapat pribadi itu ya tentu bicara mengenai sesuatu yang ada di masyarakat. Itu yang kedua, faktual. Yang ketiga adalah based on data. Jadi karya ilmiah itu biasanya memang harus menyertakan data atau berbasis data. Jadi dia ditulis karena ada data yang dikutip. Ya, jadi harus ada datanya. Kalau tidak ada datanya, pasti tidak disebut sebagai karya ilmiah. Dan yang terakhir, didukung teori atau oleh konsep ya. Jadi setidaknya satu atau dua bagian dari karya ilmiah tersebut dibangun atas dasar pembacaan kita mengenai sebuah teori. Jadi ada teori yang kemudian kita kutip, kita mengutip pendapat orang lain, kita mengutip sebuah tulisan dari buku yang lain, artikel yang lain, untuk kemudian dimasukkan ke dalam tulisan kita. Kenapa? Karena ya kita tidak menulis sesuatu yang baru. Apa yang kita tulis tersebut sebenarnya mungkin sudah terkait dengan tulisan orang-orang yang ada sebelum kita. Karena kejadian yang kita ungkap, kejadian yang kita bahas, itu ya bukan sesuatu yang baru juga dan pasti juga sudah ditulis oleh orang lain. Karena itu memang tulisan karya ilmiah biasanya mengutip sedikitnya satu atau dua tulisan orang lain atau teori yang sudah pernah disebutkan sebelumnya untuk menjadi memperkuat dalam tulisan yang kita buat saat ini. Nah, jadi ada 4 itu ya, karakteristiknya sistematis, faktual, based on data, dan didukung oleh teori atau konsep. Oke, selanjutnya kita masuk pada jenis-jenisnya. Jadi ada setidaknya satu opini ya, lalu kemudian ada esai, ada artikel jurnal, lalu kemudian ada tugas akhir atau baik itu berupa skripsi, tesis, disertasi, itu semua tugas akhir sebenarnya. Lalu kemudian ada laporan penelitian, ini biasanya dilakukan oleh teman-teman di dosen atau mereka yang masuk menjadi peneliti ya. Lalu kemudian ada book review dan yang terakhir adalah ensiklopedia. Kita akan bahas satu persatu. Kita mulai dari opini ya.
Nah, opini adalah tulisan yang fokus pada pendapat penulis. Sifatnya subjektif ya. Jadi opini itu adalah tulisan pribadi seorang penulis dan sifatnya subjektif. Jadi dari sudut pandang penulisnya sendiri. Namanya juga opini, pendapat pribadi ya. Nah, opini biasanya temanya aktual. Ya, walaupun kadang-kadang bisa juga itu ada opini mengenai kejadian yang sudah terjadi 10 tahun yang lalu. Tapi biasanya itu reflektif. Kalau kejadiannya 10 tahun yang lalu kita tulis sekarang, itu biasanya kita menghubungkan apa yang terjadi 10 tahun yang lalu dengan kejadian yang pada sekarang, lalu apa pendapat kita mengenai hal tersebut. Umpamanya seperti kemarin tuh ada bisa jadi demonstrasi saat ini, lalu kemudian dihubungkan dengan demonstrasi sekitar 10 tahun yang lalu atau pada saat era reformasi. Lalu kemudian dihubung-hubungkan. Tapi kan ada pemicunya. Jadi kita sedang menulis sebuah demonstrasi yang terjadi saat ini, tapi dihubungkan dengan demonstrasi yang ada 10 tahun, 20 tahun yang lalu. Atau umpamanya kita sedang membuat opini mengenai kondisi masyarakat Indonesia pasca reformasi. Jadi kita bicara mengenai kondisi saat ini, tapi kemudian dihubungkan dengan bagaimana kondisi pada saat ekonomi Indonesia pasca demonstrasi, pasca reformasi dahulu. Jadi tetap ada tema aktual yang sedang dibahas. Jadi kondisi terkininya bagaimana, lalu kemudian dihubungkan dengan 10 tahun yang lalu. Tapi secara umum biasanya opini itu ditulis mengenai kejadian yang terjadi tidak lama, mungkin sehari, 2 hari, atau seminggu, ya, jadi tidak lama. Lalu yang selanjutnya, opini itu biasanya sifatnya reaktif, jadi dia adalah respon terhadap sebuah kejadian. Jadi bagaimana pendapat kita mengenai kejadian yang terjadi di masyarakat. Jadi sifatnya reaktif. Dan opini biasanya tidak panjang ya. Opini itu paling ya sekitar 4-5 paragraf karena dia fokus pada apa yang sedang uh, terjadi di masyarakat dan bagaimana pendapat penulis mengenai kejadian tersebut. Oke, selanjutnya adalah esai. Ya. Esai adalah tulisan yang sifatnya reflektif dan analitis. Ya. Jadi reflektif dan analitis. Esai itu biasanya ditulis sebagai refleksi. Refleksi itu kita ingin menggambarkan sebuah kejadian, lalu kemudian kita menganalisisnya bahwa di balik kejadian ini tuh ada hal lain loh sebenarnya. Di balik demonstrasi itu ada faktor-faktor yang menyebabkan hal tersebut terjadi. Bisa jadi karena ketidakpuasan, bisa jadi karena kekecewaan, ataupun yang lainnya. Jadi kita kemudian membuat refleksi, ya, jadi cerminan atau membongkar sesuatu yang ada di balik sesuatu itu. Dan itu dianalisis biasanya. Jadi kita membuat refleksinya itu ya disertai dengan analisis, pasti disertai dengan data. Lalu yang kedua, formal dan non-formal. Bisa jadi ditulis dalam format yang formal atau dibuat dalam format dengan gaya bahasa sehari-hari yang non-formal. Ya, boleh. Jadi esai itu bisa menggunakan model yang formal, jadi ditulisnya sangat dengan bahasa yang formal sekali, atau dibuat dengan bahasa yang santai atau dengan bahasa gaul. Di mana teman-teman bisa melihat esai? Ya, teman-teman bisa melihatnya di koran biasanya ya. Bisa jadi namanya adalah tajuk rencana, atau refleksi, atau yang lainnya ya. Masing-masing media massa biasanya punya model atau judul sendiri mengenai tulisan yang sifatnya esai ini. Lalu selanjutnya, esai itu biasanya detail dan mendalam. Jadi dia disertai dengan data yang cukup banyak. Biasanya esai itu ditulis agak lama karena dia harus mengumpulkan data yang mendukung tulisan tersebut. Bisa jadi dia mengumpulkan berbagai tulisan orang lain juga yang kemudian dikutip untuk memperkuat pendapat argumentasi yang ada di dalam tulisan tersebut.
Lalu esai itu juga punya karakteristik multi perspektif. Jadi sudut pandangnya beda-beda. Baik itu sudut pandang penulis sendiri atau dia memasukkan sudut pandang orang lain. Bisa jadi tokoh nasional, dikutiplah pernyataannya, dimasukkan ke situ untuk memperkuat pendapat yang sedang dibangun oleh si penulis. Bisa jadi umpamanya terkait kondisi masyarakat Indonesia saat ini, maka penulisnya mengutip pernyataan dari tokoh hukum seperti Mahfud MD, lalu dia juga mengutip pernyataan dari ekonom, pernyataan dari peneliti senior, pernyataan dari polisi atau yang lainnya. Jadi memang multi perspektif dari sebuah esai itu. Jadi tidak hanya pendapat pribadi seperti kalau di opini tadi. Jadi kalau di esai itu biasanya memang multi perspektif. Tidak hanya pendapat kita, tapi juga kita menyajikan pendapat orang lain untuk mendukung apa yang sedang kita tulis saat ini. Nah, selanjutnya kita masuk ke artikel jurnal. Nah, artikel jurnal itu memiliki karakteristik yang berbeda ya. Kalau artikel jurnal itu dia satu pertama terstruktur atau ada gaya selingkungnya, ada subtemanya. Jadi biasanya kalau artikel jurnal itu dia punya urutan ya. Jadi ada IMRD. IMRD itu Introduction, Method, Result, kemudian Discussion. Jadi isinya tuh biasanya pakem atau baku ya. Jadi nanti teman-teman bisa lihat tuh kalau di artikel jurnal ada pendahuluan, dimulai dari abstrak dulu, biasanya ada abstrak, pendahuluan, metodologi, hasil, kemudian diskusi, kemudian yang terakhir adalah kesimpulan atau penutup. Jadi itu biasanya strukturnya bagus seperti itu. Yang kedua, berikutnya dari artikel jurnal, biasanya artikel jurnal itu berisi data, teori, dan analisis. Jadi bukan pendapat pribadi, tapi memang berisi data-data yang bisa jadi berasal dari penelitian, bisa jadi berasal dari wawancara singkat, atau berasal dari hasil penelitian orang lain yang kemudian dianalisis. Lalu untuk menganalisis tersebut, biasanya ada teori yang dikutip, ada proses menganalisis di dalamnya, sehingga bisa memunculkan kesimpulan. Berikutnya metodis. Metodis ini terkait dengan metode yang digunakan, terutama pada saat data itu dikumpulkan, lalu kemudian datanya dianalisis. Itu ada metode spesifik yang digunakan, entah itu metode kualitatif, kuantitatif. Kalau dianalisis datanya bisa jadi menggunakan analisis isi, analisis semiotik, ataupun yang lainnya. Kalau di kualitatif ada analisis data tertentu, di kuantitatif juga ada analisis data tertentu. Jadi biasanya disebutkan tuh di dalam artikel, dianalisis menggunakan apa, pengumpulan datanya menggunakan apakah angket, kuesioner, ataupun yang lainnya. Jadi ada metode spesifik yang digunakan dalam penulisan artikel. Dan yang terakhir, artikel itu memiliki kesimpulan. Jadi ini bedanya dengan opini ataupun dengan esai. Kalau di keduanya itu tidak ada kesimpulannya. Jadi di opini ya namanya opini, ya tidak perlu kesimpulan, karena namanya pendapat pribadi kok. Nah, kalau di artikel itu dia memiliki kesimpulan. Kalau belum ada kesimpulannya berarti artikelnya belum selesai ditulis. Itu ya. Lalu berikutnya adalah book review. Ya, book review ini adalah tulisan singkat mengenai sebuah tulisan yang lain yang bernama buku. Jadi kita menganalisis sebuah buku, memberikan ulasan untuk kemudian mempromosikan buku tersebut kepada orang lain. Book review. Ya. Nah, book review itu punya karakteristik pertama komparatif. Jadi dia biasanya tidak hanya bicara mengenai buku tersebut, tapi juga membandingkan buku tersebut dengan buku yang lain. Entah itu ditulis oleh orang yang sama
atau ditulis oleh orang yang berbeda tetapi pada topik yang sama. Jadi book review begitu, ada pembandingnya. Jadi kita membandingkan buku ini dengan buku yang lain. Nah, itu ya book review. Lalu yang kedua, book review itu interpretatif. Jadi dia penilaian pribadi kita, interpretasi kita terhadap buku tersebut. Menurut saya buku ini cukup bagus karena buku ini berisi begini, begini, begini. Dibandingkan dengan buku yang lain, buku ini lebih detail karena dia memuat tambahan fakta, analisisnya lebih dalam, ataupun seterusnya. Jadi kita memberikan interpretasi penilaian terhadap sebuah buku. Dan yang terakhir, book review itu juga analitis karena kita menyajikan, kadang-kadang kita memasukkan kritik, kita memasukkan catatan perbaikan dengan membandingkan satu buku ini dengan buku yang lain. Kalau buku ini memang lebih bagus ketimbang buku yang lain karena dia memiliki ini. Tapi kalau dibandingkan dengan buku yang lain lagi, dia kurang bagus. Nah, jadi ada analisis yang kita gunakan untuk bisa memberikan penilaian terhadap kualitas sebuah buku. Nah, berikutnya yang terakhir adalah ensiklopedia. Ya, ensiklopedia itu adalah biasanya seperti katalog. Jadi teman-teman kalau ke perpustakaan carilah ensiklopedia kalau ingin mencari informasi tertentu. Ya. Jadi yang terkenal umpamanya ensiklopedia Britannica, lalu ada ensiklopedia hukum, ada juga ensiklopedia tafsir Al-Quran, banyak sih ensiklopedia. Jadi ada yang online, ada yang offline ya. Kalau mau cari yang online, teman-teman bisa mencari ensiklopedia Encarta namanya. Tapi di luar itu sebenarnya yang mungkin sering diakses oleh teman-teman ensiklopedia online yang sifatnya free itu adalah Wikipedia. Itu ensiklopedia sebenarnya. Jadi ensiklopedia itu biasanya diurut berdasarkan alfabet A, B, C sampai Z-nya. Dan dia ada yang fokus pada satu hal, ada yang sifatnya general. Jadi seperti Wikipedia itu general, hampir semuanya ada di situ. Tapi kalau umpamanya seperti ensiklopedia tafsir Al-Quran, ya dia cuma bicara mengenai informasi-informasi mengenai tafsir Al-Quran, tapi diurut secara alfabet dari A sampai Z. Nah, sifatnya informatif ya. Jadi ensiklopedia itu informatif, biasanya dimulai dari definisi, sejarah, lalu perkembangan terkini mengenai satu hal pokok tersebut. Itu ensiklopedia. Nah, berikutnya kita akan masuk pada penulisan esai. Jadi sebelumnya teman-teman mendapatkan penugasan untuk membandingkan sebuah esai dengan artikel jurnal, sekarang teman-teman dapat penugasan untuk menulis esai. Apa yang akan ditulis? Nah, itu nanti teman-teman tentukan sendiri ya, topiknya apa. Cuma yang jelas, pada saat kita akan menulis esai, biasanya kita memulainya dengan menentukan isu yang akan ditulis. Apa topiknya? Topiknya yang akan ditulis sudah ditentukan untuk yang ini. Jadi, habis ini teman-teman bisa memilih salah satu topiknya untuk kemudian ditulis dalam sebuah esai. Jadi pertama, menentukan isu kalau menulis esai itu. Yang kedua adalah mencari tulisan yang sama. Jadi teman-teman sebelum menulis esai, coba browsing dulu tema yang sama dengan tulisan yang ada sekarang ini apa aja. Lalu dibacalah sehingga nanti teman-teman memiliki wawasan yang lebih luas. Oh, kalau mau menulis mengenai topik A ini, itu ternyata mereka ada yang pakai urutan A, B, C, ada yang pakai urutan E, F, G, H, dan seterusnya. Jadi tujuannya adalah untuk meluaskan perspektif yang dimiliki oleh teman-teman tentang apa yang akan ditulis tersebut. Yang ketiga, setelah punya pandangan, punya perspektif, teman-teman kemudian membuat outline. Outline itu adalah topik-topik yang akan
ditulis secara berurutan dalam sebuah esai. Jadi pertama apa dulu, yang kedua, dan seterusnya. Jadi kita membuat outline-nya dulu. Dari outline yang sudah kita buat, baru kemudian dikembangkan menjadi paragraf. Jadi masing-masing outline itu dikembangkan menjadi paragraf-paragraf sehingga nanti lengkap menjadi sebuah kesatuan esai. Jadi teman-teman membayangkan dulu, oh nanti saya akan nulisnya dari A, C, D, dan seterusnya. Pokoknya kalau mau menulis mengenai korupsi haji. Nah, korupsi haji kita nulisnya dari, pertama tentang berita mengenai penangkapan atau pencekalan mantan Menteri Agama Gus Yakut. Jadi penangkapan mantan Menteri Agama terkait dengan contoh ya, belum ditangkap kan, enggak. Jadi contohnya saja begitu, umpamanya mantan Menteri Agama menjadi tersangka atau dicekal karena diduga terkait dengan korupsi kuota haji reguler. Lalu kedua, hasil investigasi. Tiga, data mengenai haji tahun 2024. Empat, aturan undang-undang mengenai pembagian haji tersebut. Nah, jadi dibuat dulu outline-nya. Setelah outline-nya jadi, baru kemudian masing-masing outline tersebut dikembangkan menjadi paragraf. Jadi kalau teman-teman membuat untuk satu esai itu 5 outline, umpamanya, ya berarti minimal nanti menjadi 5. Itu kalau satu outline dikembangkan menjadi satu paragraf. Tapi kalau satu outline dibuat menjadi 2 paragraf, maka nanti bisa jadi dari 5 outline tersebut berkembang menjadi 10 paragraf. Jadi ya itu nanti tergantung eksplorasi teman-teman bagaimana mengembangkan outline-outline yang sudah dibuat menjadi paragraf sempurna. Nah, ini topik-topiknya ya. Jadi teman-teman bisa melihat ini ada 6 topik yang disediakan. Nanti teman-teman bisa memilih salah satu untuk kemudian dikembangkan menjadi esai teman-teman sendiri. Jadi silakan dipilih salah satu sesuai tadi polanya. Jadi dimulai dari menentukan isu, lalu kemudian mencari artikel atau esai yang sama, yang mirip dengan pembahasan yang akan dilakukan, membuat outline, lalu kemudian mengembangkan paragraf-paragrafnya hingga selesai. Jadi ini yang bisa saya sampaikan. Kalau ada yang ingin ditanyakan nanti bisa disampaikan lewat grup atau japri langsung ke saya, itu juga bisa. Segera dikerjakan ya, jadi waktu teman-teman 1 minggu, jadi nanti dikumpulkan sebelum materi berikutnya kita bahas lagi. Demikian yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.